Sekarang kita ke peta khusus atau tematik. Tadi saya sudah bilang kalau misalkan ini berdasarkan tema-tema tertentu. Biasanya hanya ada satu tema. Kalau misalkan kamu mengerjakan tugas bahasa Indonesia itu kan biasanya atau membuat suatu proyek atau mungkin juga kamu melaksanakan peta seni, biasanya itu kan cuma ada satu tema gitu kan. Nah, di sini saya memfokuskan pada menggambarkan ketampakan fenomena geosfer tertentu atau tema-tema tertentu. Berarti ini ada spesialisasi atau tidak? Ada spesialnya ndak? Tema ini jelas ada. Di sini biasanya hanya mengacu pada kondisi fisik saja atau kondisi sosial budaya saja. Jadi tema-temanya itu tertentu, biasanya tidak bisa keduanya sih. Mau fokus membahas apa? Kalau memang misalkan dari gambar ini kan dia cuma mau fokus membahas tentang peta rawan bencana banjir aja. Dan di sini spesifiknya adalah di Kota Malang. Daerah lain selain Malang digambarkan enggak? Tidak. Terus kemudian bencana yang lain dari kota ini digambarkan enggak? Tidak. Nah, coba kita lihat. Kita mengacu pada legenda dulu. Legenda di sini ada daerah aliran sungai atau DAS, kemudian ada batas administrasi, kemudian di sini tingkat kerawanan tinggi berarti yang birunya pekat, kemudian tingkat kerawanan sedang birunya agak muda, dan yang tingkat kerawanannya rendah itu adalah di daerah yang semburat sama putih kayak gitu. Nah, coba kamu lihat dan perhatikan dari peta ini. Kota Malang, ini di kota ya. Daerah sini semuanya itu masuk kota. Nah, tapi kalau kamu analisis tingkat kerawanan yang tinggi itu rata-rata berada di mana? Di tengah atau di tengah pusat kota. Pertanyaannya sekarang kayak gini, kalau misalkan ngelihat di daerahmu, apakah rata-rata untuk banjirnya itu juga di tengah atau di pusat kotanya atau tidak, atau bahkan di pinggir? Ini kota loh ya. Nah, kenapa sih kok daerah kota itu malah lebih rawan dengan bencana banjir yang tingkat kerawanannya lebih tinggi di daerah pusat-pusatnya ini? Kenapa? Oke, mungkin karena banyak penjual yang kaki lima atau mungkin juga banyak ruko-ruko yang ada di pusat kota, sehingga untuk untuk kelancaran airnya biar bisa menuju selokan itu kayaknya agak tersendat ya. Terus kemudian juga kalau kamu pernah memperhatikan struktur pembangunan selokan yang salah. Jadi kalau misalkan ini ada jalan, pasti kan di pinggir-pinggirnya ini adalah kayak semacam selokan gitu kan, selokan air kayak gitu kan. Terus kalau misalkan orang-orang akan lebih sering melewati yang daerah tengah. Kalaupun memang misalkan pinggir, biasanya nggak sampai ke daerah selokan ini, sehingga tanahnya itu menjadi bergelombang kayak gini. Nah, ini daerah selokannya, ini daerah jalannya, walaupun nggak se ekstrim ini sih. Tapi kalau memang misalkan ini banjir, kalau misalkan airnya segini pasti bisa masuk ke selokan. Tapi kalau misalkan airnya segini, ya ini kan untuk masuk ke selokannya kan lebih sulit, karena antara tinggi selokannya dengan tinggi jalannya ini lebih tinggi selokannya. Dan kemudian juga parah lagi kalau misalkan sudah ketumpukan sampah dan yang lainnya, atau mungkin daun-daunan dan yang nggak dibersihkan kayak gitu, nggak ada pengecekan rutin kayak gitu. Nah, makanya kenapa kok di daerah pusat kota ini rawan sekali adanya banjir kayak gitu.